Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini tumben saya duduk di atas kasur lagi baca-baca kitab kan. Lagi baca-baca, saya buka HP, ada orang bertanya, Ustadz, bagaimana cara supaya kita membaca sholawat pikiran kita enggak kemana-mana? Maksudnya pikiran kita kemana-mana tuh bagaimana? Apa pikiran kita mikirin yang lain? Ya namanya orang duduk sendiri begitu kan, pikiran kemana-mana ya wajar aja. Baca aja ya sholawat yang banyak, pikiran kemana gak usah peduliin. Kalau ditanya apa caranya supaya pikiran kita jangan kemana-mana, rasanya saya nggak tahu jawabannya apa. Yang jelas saya juga begitu dulu pertama-tama kali, ada aja pikiran saya itu kemana-mana gitu kan. Tapi ya udah, bacanya begini, baca sholawatnya itu kalau masih kemana-mana pikirannya, suaranya agak kelasin, jangan disimpan dalam hati. Misalnya kita membaca sholawat mujizat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa ahiruna biha min jami syai'at wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha usul ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Kalau suara kita agak kencang sedikit seperti tadi, kedengaran sama kita sendiri, insya Allah nanti pikirannya nggak kemana-mana. Kedua, kalau misalnya kita baca sholat Jibril, bisa baca kita sholat Jibril nih, jangan di dalam hati aja kita bacanya, kita baca kencengin dikit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah itu kita baca berulang-ulang, suaranya seperti itu, agak kencengin dikit. Insya Allah nanti nggak sempat kita mikir kemana-mana karena kedengeran suara kita sama kita. Nah itu yang pernah saya lakukan. Kemudian teruskan aja bacaan sholawatnya, banyakin yang banyak. Kalau bisa 30.000 kali bacanya. Kenapa? Karena sholawat kita baca tetap diterima, walaupun kita lalai gimana pun tetap diterima. Makanya amalan apapun yang udah jelas amalan itu diterima, hanya membaca sholawat. Sholawat tetap diterima karena yang berselawat bukan kita, yaitu Allah yang kita. Coba kalimatnya Allahumma sholli, ya kan? Ya Allah sampaikan sholawat, ya kan? Itu ya Allah sampaikan sholawat, karena Allah yang berselawat bukan kita. Maka dari itu sholawat itu apapun ceritanya, dalam keadaan lalai sekalipun dia tetap diterima. Jadi nggak usah khawatir sholawat itu tidak diterima, tetap diterima, akan diperlihatkan kepada Rasulullah. Ada sahabat bertanya, soalnya ada hadisnya, ya Rasulullah, bagaimana sholawat kami akan disampaikan kepada engkau, karena pada saat itu engkau sudah jadi tanah. Kurang lebih begitu kalimatnya, karena beliau sudah wafat. Rasulullah SAW bersabda, kamu qala Rasul, dalam hadisnya, Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi, dan ruku akan dikembalikan untuk mendengar atau untuk mendengar salawat yang tuan-tuan sampaikan. Kurang lebih begitulah. Memang hadisnya disebutkan seperti itu. Kurang lebih begitu. Jadi kalau kita baca sholawat, Rasulullah tahu. Bahkan di dalam keterangan lain disebutkan malaikat akan mengantarkan sholawat kita ke hadirat Rasulullah SAW. Rasulullah tahu, ya Rasulullah, ini sholawat dari siapa bin siapa, di mana tempatnya. Gitu. Misalnya, ya Rasulullah, ini sholawat dari Abdurrahman bin Abdurrahim di Bandung. Terus menerus begitu. Kalau misalnya tiap hari kita baca sholawat terus menerus, lama-lama Rasulullah jadi kenal sama kita. Begitulah. Karena ada satu orang bermimpi, beliau itu ulama. Mula-mula beliau bermimpi ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah kenal, senang gitu melihat. Tapi pas yang kedua, Rasulullah seolah-olah nggak kenal. Lalu ulama ini bertanya, ya Rasulullah, mengapa Tuhan seolah-olah tidak kenal dengan saya? Kama qala Rasul, diceritakan, bagaimana saya mau kenal kalau seandainya saya mengenali umatku dari bacaan sholawatnya. Karena ulama ini tempat berhenti bersolawat, sehingga Rasulullah tidak kenal lagi gitu kan. Maka dari itu kita bacalah sholawat yang banyak, gak usah pikirin pikiran saya kok kemana, pokoknya baca aja. Nanti dengan tips seperti tadi, yaitu suaranya agak dikencengin dikit seperti tadi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gitu. Bagaimana supaya sampai targetnya, Bang? Targetnya berapa? Katakan satu hari 30.000 kali misalnya. Ya baca aja dari pagi sambil ngapain aja kan. Yang penting di tempat bersih. Ambil aktivitas juga boleh sambil pegang tasbih digital supaya ada pegangan, supaya kita tahu. Nggak dihitung kan boleh, Bang? Boleh. Kalau dihitung itu supaya kita tahu, supaya besok istiqomah, itu lagi kita kerjain, itu lagi. Begitu kira-kira. Lalu ada orang bertanya, Bang, untuk apa itu amalan ya Allah ya Wahhab ya Rojak? Itu amalan bagus, karena saya
mengamalkan sampai hari ini juga. Sehari saya baca 10.000 kali. Supaya apa? Mudah-mudahan Allah menghantarkan rezeki. Ya Allah, ya Wahhab. Wahai Allah, ya Wahhab. Wahhab itu pemberi segalanya. Beri segalanya. Ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak, Maha pemberi rezeki. Nah, itu kita baca. Ada juga yang ya Patah. Ya Allah, ya Patah. Ya Allah, ya Patah, ya Rojak. Ada. Itu disebut wirid gunung harta. Itu coba dilihat di video saya agak ke bawah di playlist, dilihat itu wirid gunung harta. Nah, itu ada banyak lagi kisah yang benar-benar saya rasakan itu ketika membaca ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak. Nah, itulah pentingnya membaca juga ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak. Amalkan 10.000 kali tiap hari. Karena insya Allah ada berkahnya. Kemudian ada juga yang bertanya, Bang, besok hari Sabtu saya mau bayar 6 juta, bagaimana solusinya supaya dapat? Nah, sebenarnya kakak lihat dulu ya, atau abang lihat dulu, atau kakak lihat dulu. Jadi sebenarnya mau bayar apa? Kalau bayar riba berarti kita pernah makan riba, jadi susah untuk dikabulkan. Susah untuk dikabulkan kayaknya. Kalau kredit boleh nggak? Boleh, kredit boleh. Dalam buku-buku fikih, jangankan yang jauh-jauh, Fathul Qorib, boleh kredit itu. Dulu saya pernah ngaji sama guru saya, sebutkan dalam kitab Fathul Qorib itu boleh, nggak masalah. Yang penting pertama jangan dua harga. Kalau kredit 1 juta, kalau tunai 800, itu dua harga namanya. Itu yang nggak boleh. Yang kedua, jangan ada bunga. Kredit dengan bunga tetap. Nah, itu bunga yang nggak boleh. Kalau hanya sekedar kredit, misal berapa? Ini motor berapa? Motor saya beli misalnya misalnya motor ini dijual kredit berapa? 15 juta misalnya. Tunai berapa? Enggak dijual tunai, ini cuma dijual kredit aja 15 juta. Ah, itu baru boleh satu harga. Kemudian bayar bulanannya berapa? Misalnya katakanlah 800, sampai berapa bulan sampai tunai. Ya boleh kalau begitu. Yang nggak boleh, kalau kredit boleh. Yang kagak boleh adalah riba, kemudian berbunga. Nah, itu kalau udah terutama nih yang nggak boleh duit nggak bisa kreditin. Soalnya kita ngambil dulu sama lembaga keuangan, kita kredit, nanti kita bayar. Itu misalnya ngambilnya katakanlah biasanya taruhlah 80 juta, nanti ya taruh 80 juta, nanti bayarnya 120 juta dengan dicicil tiap bulan. Nah, itu udah riba. Itu yang nggak kasih. Kalau kita ambil itu, kita paksain juga. Kalau nggak kayak gini, Bang, nggak ada modal, ya juga buat apa? Wong nanti juga akan habis kok. Jalan rezeki kita tertutup. Kenapa? Karena saya lihat sendiri, udah banyak banget yang ngalamin yang seperti itu. Jalan rezeki ditutup, apalagi kan nanti akhirnya jaminannya diambil. Jaminan itu diambil, kena tarik. Nah, juga udah sering banget saya lihat kayak gitu kan. Udah bukan satu dua orang yang cerita sama saya, udah banyak. Ada kisahnya itu banyak sekali di video saya di bawah. Ya, dilihat aja itu nanti. Kalau misalnya bagaimana Bang caranya? Caranya ya nggak ada cara lain selain harus minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Bagaimana cara minta tolong kepada Allah? Asta'inu bisabri wassalah. Allah memberikan informasi kepada kita kalau minta tolong kepada Allah, asta'inu, minta tolonglah kepada Allah, bisabri, dengan sabar, nomor 1, wassalah, dan sholat. Apa itu? Ya, sholat 5 waktu kita kerjain sebaik-baiknya, qobliyah ba'diyah kita kerjakan, dan sholat malam. Sholat malam, siapa yang ada masalah, siapa yang ada sakit, siapa yang ada kesusahan, siapa yang ada kemiskinan, segala macam masalah lah pokoknya, datanglah kepadaku. Kapan? Sekarang. Nah, itu siapa yang bilang kayak gitu? Allah. Kapan waktunya? Sekarang itu waktu 1/3 malam yang terakhir. Mulai dari jam berapa? Jam 3. Nah, sampai mulai dari jam 3 lah itu sampai subuh. Nah, itu kita mohon kepada Allah, di situ kita berdoa, dan juga kita mengamalkan sholawat, yaitu kalau bisa amalkanlah sholawat munjiat. Kalau sholawat munjiat dibaca 1000 kali, amalkan itu dari tengah malam, dari jam-jam 12-an lah. Habis sholat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama membaca qul huwallahu ahad, setelah Al-Fatihah 10 kali. Jadi Al-Fatihah dibaca sekali pada rakaat pertama, lalu baca qul huwallahu ahad 10 kali. Rakaat kedua 20 kali, rakaat ketiga 30 kali, rakaat keempat 40 kali. Nah, setelah itu duduk membaca sholawat munjiat. Amalkan itu. Karena kemarin itu ada yang mau WA saya juga seperti itu, lalu saya suruh seperti itu, lakukan ini. Alhamdulillah beliau juga bilang, Ustadz, bener apa yang Ustadz bilang. Ini saya pun gak nyangka ini, saya pun kaget, dia bilang bisa terbayar itu punya saya, dia bilangnya. Padahal pada hari itu makan juga nggak ada. Coba saya belum upload videonya, insya Allah nanti saya upload videonya. Kisahnya itu di WA ke saya, memang ada itu. Waktu itu makan pun nggak ada itu, sampai ibunya sakit karena sakit perut, karena cuma minum teh aja. Kemudian alhamdulillah bisa terbayar itu. Dia mendapat uang juga, sembako juga, kemudian uang tunai juga, dan motornya terbayar angsurannya. Sebenarnya begini ya,
Kalau misalnya bentuknya riba-riba, apalagi ngambil kredit uang, jangan lakukan itu. Nanti rezeki kita jadi tertunda, jadi terhambat. Bagaimanapun alasan kita, tetap aja rezeki kita nanti jadi terhambat kalau kita makan riba, akan habis juga. Nanti ujung-ujungnya nol juga, minus juga. Jangan jangan seperti itu. Kalau misalnya ada masalah-masalah seperti ini, makanya dari awal kan kita harus dekat dengan Allah, harus dekat dengan membaca sholawat, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat-sholat sunat yang betul, dan jangan makan riba. Gimana pun doa kita pancarkan, bagaimanapun sedekah kita berikan, kalau kita makan riba susah, itu susah dikabulnya. Maka dari itu, dan juga ada banyak video saya di bawah tentang masalah apa penyebabnya doa-doa kita susah diterima segala macam tuh ada itu. Apa saya analisa dari situ. Maka dari itu jangan sampai terjadi sama kita. Amalkan ini setiap. Dulu ada orang kan rumahnya tuh mau disita sama bank karena dia pekerjaan pun udah nggak ada lagi. Karena dia main bank dan jaminan, akhirnya mau disita. Lalu dia mengamalkan sholawat dari habis maghrib, lalu sholat isya, lalu diamalkan lagi sampai subuh. Alhamdulillah diamalkan sebulan penuh. Alhamdulillah solusinya ada yang mengajak beliau kerja, dan mungkin ya karena profesional dulunya juga, karena kesusahan akhirnya kena apa namanya mau ditarik rumahnya. Alhamdulillah itu bisa selesai, nggak jadi ditarik karena bisa dibayar, angsurannya bisa dibayar. Nah yang seperti itu sebenarnya kan kita jauhi itu, kita jauhi yang namanya seperti itu, karena rezeki kita akan susah seperti saya bilang di atas tadi. Jangan udah kepepet banget baru kita gimana amalannya ya susah juga kalau kayak gitu. Dari awal kan ada cerita saya tentang kalam saya tentang preventif, yaitu pencegahan. Nah itu ditonton aja, mungkin lebih tambahan dari apa yang saya sampaikan sekarang. Nah ini 3 pertanyaan yang disampaikan udah saya jawab. Mudah-mudahan ada bisa membantu semuanya. Yang tadi yang pertanyaan terakhir, untuk mengamalkan sholawat munjiat setiap malam. Kalau bisa baca aja dari habis maghrib, habis sholat isya baca aja habis sholat isya. Kalau bisa sampai pagi karena waktunya udah mepet ini, sampai pagi baca terus menerus. Kalau bisa 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Kalau udah mepet ini jangan 1000 kali lah. Kau usahakan untuk sampai ke 2000 kali. Karena kemarin itu kawan dia yang WA ke saya 7 hari beliau amalkan. Alhamdulillah memang kelihatannya sedang susah-susahnya karena makanan aja pun nggak ada. Saya pun baru tahu juga karena WA yang kedua itu, yang ketiga disampaikan ke saya. Alhamdulillah kemarin hari Jumat saya ikut senang karena masalah beliau sudah selesai. Jangan ada masalah seperti ini lagi diakibatkan gara-gara masalah riba. Coba itu nanti diamalkan seperti itu. Mudah-mudahan ada pertolongan Allah. Jangan ditanya dari mana. Dari mana duitnya datang kalau kita nggak usaha, itu makan pikiran otak kita. Ini kan kita minta sama Allah, nggak sama jalurnya, nggak sama. Allah bisa mendatangkan rezeki dari arah mana saja. Yang penting kita syarat untuk kita terkabulnya doa harus kita penuhi. Jangan makan riba, jangan ada hati orang yang terluka gara-gara mulut kita. Jangan riba, yang paling bahaya banget itu barang-barang haram itu. Jangan sampai kayak gitu. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ini seperti yang sudah diamalkan oleh kawan kita kemarin. Lah kalau abang bagaimana? Ya saya juga dulu pernah ngamalin. Jika saya mau pindah dan saya nggak punya bekal untuk pindah, angkut barang untuk apa bawa barang, perbaiki angkut mobil segala macam kan. Alhamdulillah saya amalkan sholat munjiat seperti tadi 3 malam saja. Alhamdulillah semuanya beres. Kemudian ketika saya mau menjual barang udah kesusahan dan saya amalkan sholat munjiat, alhamdulillah sorenya selesai terjual dengan harga yang bagus untuk pembeli dan penjualnya. Kemudian ada banyak itu, ada banyak. Saya cuma mengamalkan 3 malam aja. Alhamdulillah. Ya karena mungkin saya nggak terburu-buru. Nih, tapi kalau yang udah berat seperti ini, masanya udah deket lagi, coba amalkan sholat munjiat sebanyak mungkin. Sekarang mau minta sama siapa? Mau pinjam sama orang? Bunga, tetap itu. Kalau bisa nanti harus ada boroknya, apa itu jaminannya kan? Kalau sama Allah kan gak ada jaminannya. Cuma kita ukur juga diri kita. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. 3 pertanyaan udah saya jawab. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim al habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.